Nama saya Dila Nur Fadila. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia pada masa reformasi sampai sekarang. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998. Tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu B.J. Habibie. Nah, periode ini dicirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Di sini sudah dalam latar belakang di mana krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Indonesia. Nah, pada tanggal 12 Mei 1998 telah terjadi tragedi Trisakti yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak mati dan kemudian memicu krisis Mei 1998 sehari setelahnya. Nah, akhirnya adanya gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia yang dibawa tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, sehingga Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1990. Setelah pengunduran diri Soeharto, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai presiden dan menutup sebagai reformasi politik. Kemudian pada tahun 1999 bulan Februari, pemerintahan Habibie itu mengesahkan undang-undang partai politik. Lalu banyaklah partai politik bermunculan dan 48 diantaranya itu akan bersaing dalam pemilihan legislatif tahun 1999. Pada era Habibie dilangsungkan pemilihan legislatif tahun 1999 yang merupakan pemilihan bebas pertama sejak pemilihan legislatif 1925. Nah, akhirnya pemilu itu diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang sifatnya independen, bukan komisi pemilihan yang diisi menteri-menteri pemerintahan seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Nah, akhirnya Habibie juga menyerukan referendum untuk menentukan masa depan Timur Timur. Tindakan ini mengejutkan banyak orang dan membuat marah pada beberapa orang. Akhirnya, pada tanggal 30 Agustus, penduduk Timur Timur memilih hukum merdeka. Lepasnya provinsi ini merugikan sekali popularitas dan aliansi politik Habibie. Pada tahun 1959, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden Indonesia. Kabinet pertama yang diberikan nama Kabinet Persatuan Nasional. Nah, di sini ada beberapa kabinet koalisi yang mewakili beberapa partai politik, yaitu salah satunya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), PKB, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan yang terakhir Partai Keadilan atau PK. Selanjutnya otonomi dan toleransi. Nah, pada tahun 1999 bulan Maret, pemerintahan Gus Dur mulai membuka negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Nah, akhirnya pada tanggal 30 Desember 1999, Gus Dur mengunjungi Jayapura, ibu kota provinsi Papua. Akhirnya Gus Dur berhasil meyakinkan para pemimpin Papua Barat bahwa dirinya itu merupakan pemicu perubahan dan bahkan mendorong penggunaan nama Papua. Pada Maret 2000, Gus Dur menyarankan agar Ketua Majelis Kehormatan Rakyat Negara ini dicabut. Akhirnya Gus Dur itu menanggapi dengan mengirimkan pengibaran bendera tersebut, asalkan bendera di Tanggajura ditempatkan lebih rendah dari bendera Indonesia. Tetapi tanggapan ini tuh dikritiki oleh Megawati dan Akbar Tanjung. Hubungan dengan militer. Nah, ketika naik ke kursi kepresidenan, salah satu tujuan Gus Dur itu adalah mereformasi TNI dan menghilangkan
kebijakan sosiopolitik mereka yang dominan. Nah, akhirnya pada bulan Juli, Agus mulai mengungkap skandal yang melibatkan Dharma Putra. Nah, akhirnya hubungan Gus Dur dengan TNI itu semakin memburuk ketika di bulan yang sama terungkaplah bahwa milisi Laskar Jihad telah tiba di Maluku dan disenjatai dengan senjata militer. Meskipun Gus Dur telah memerintahkan TNI untuk memblokir masuknya mereka ke wilayah tersebut. Nah, akhirnya milisi itu telah merencanakan sejak awal tahun untuk pergi ke Maluku dalam rangka melibatkan diri dalam konflik sekretariatan di sana. Nah, pada tahun 2000 ini Gus Dur terlibat lagi dalam dua skandal yang mencoreng masa presidenannya. Pada bulan Mei, Badan Usaha Produk Bulog melakukan hilangan dana. Akhirnya Gus Dur itu mengirimkan ke Bulog untuk mengambil uang tersebut, tetapi meskipun uangnya telah dikembalikan, musuh-musuh politik Gus Dur itu mengambil kesempatan ini dengan menuduhnya terlibat dalam skandal yang disebut sebagai Bulog Gate. Nah, kemudian Gus Dur juga dituduh lagi menyimpan sumbangan dari Sultan Brunei yang diberikan sebagai bantuan untuk Aceh. Skandal ini dikenal dengan sebagai Brunei Gate. Pada akhir tahun 2000, banyak sekali elit politik yang kecewa dengan Gus Dur. Nah, tetapi yang paling menonjol ini adalah Amin Rais yang menyayangkan telah mendukung Gus Dur sebagai presiden pada tahun sebelumnya. Amin Rais ini berusaha menggalang oposisi dengan mendorong Megawati dan Akbar Tanjung untuk menunjukkan kekuatan politik mereka. Akhirnya Megawati secara mengejutkan membela Gus Dur, sementara memilih untuk menunggu pemilu legislatif pada tahun 2004 nanti. Pada bulan Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa tahun baru Imlek ini menjadi hari libur opsional. Akhirnya dalam pertemuan dengan rektor-rektor universitas pada tanggal 27 Januari 2001, Gus Dur berkomentar tentang kemungkinan Indonesia akan menjadi anarki dan menyatakan bahwa ia terpaksa membubarkan DPR jika hal itu terjadi. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 Februari, DPR mengajukan memorandum terhadap Gus Dur dalam sidang istimewa MPR. Dari hasil pemungutan suara, sangat banyak anggota DPR yang mendukung memorandum, sementara anggota PKB hanya bisa keluar dari ruang rapat sebagai bentuk protes. Nah, akhirnya memorandum tersebut menimbulkan protes luar di kalangan anggota Nahdlatul Ulama atau NU. Akhirnya pada bulan Maret, Gus Dur mencoba untuk melawan oposisi yang dimulai dari anggota kabinet tersebut. Nah, Menteri Kehakiman Yusri Iza Mahendra dicopot karena secara publik ia itu menuntut pengunduran diri presiden. Sedangkan Menteri Kehutanan Nurmahmudi Ismail juga dicopot karena dicurigai menyalurkan dana departemennya kepada oposisi Gus Dur. Menyikapi itu, akhirnya Megawati mulai menjauhkan dirinya dan tidak hadir dalam pelantikan. Bulan Juli, Gus Dur memerintahkan Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, untuk menurunkan keadaan darurat. Kemudian pada tanggal 20 Juli, Amin Rais mengumumkan sidang istimewa MPR akan dimajukan menjadi tanggal 23 Juli. TNI yang memiliki hubungan buruk dengan Gus Dur selama masa jabatannya sebagai presiden menempatkan 40.000 pasukan di Jakarta dan menempatkan tank yang mengarah ke istana presiden untuk unjuk kekuatan. Nah, untuk mencegah sidang istimewa MPR berlangsung, Gus Dur kemudian mengeluarkan maklumat pembubaran MPR pada tanggal 23 Juli meskipun tidak memiliki kewenangan untuk itu. Nah, oleh sebab itu, kepemimpinan Gus Dur akhirnya tidak berlangsung lama. Ia harus mundur dari jabatannya pada tanggal 23 Juli 2001. Nah, puncak jatuhnya itu ketika MPR yang saat itu dipimpin oleh Amin Rais. Nah, sejak itulah pemilihan presiden kemudian dilakukan setiap 5 tahun sekali. Nah, selanjutnya di sini sudah masuk pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, yaitu putri pertama Indonesia. Selama kabinet ini bertugas, Megawati tidak pernah melakukan perombakan, hanya saja mengangkat beberapa pelaksanaan tugas.
kemiskinan itu tetap tinggi. Nah, sebagian penyebabnya adalah pemilih muslim yang cenderung memilih kandidat laki-laki dan kinerja Megawati dipandang biasa-biasa saja selama menjabat menjadi presiden. Meski tampil lebih baik dari perkiraan pada putaran pertama pemilu presiden tahun 2004, tapi di putaran kedua ini ia dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada masa pemerintahan Megawati. Nah, selanjutnya ini pemilu presiden Indonesia tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang memiliki pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung. Nah, itu pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Nah, setelah 2 bulan SBY menjabat, terjadilah beberapa peristiwa, yaitu gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia pada tahun 2004 yang melanda Aceh dan negara-negara lain di sepanjang garis pantai Samudra Hindia. Kemudian 3 bulan kemudian gempa susulan memicu tsunami di Pulau Nias. Lalu pada tahun 2006 terjadilah Gunung Merapi meletus dan disusul gempa bumi di Yogyakarta. Disitulah Indonesia juga mengalami wabah flu burung dan semburan lumpur Sidoarjo. Pada 1 Oktober 2005 terjadilah bom bunuh diri di Pulau Bali. Kelompok Islam militan Jamaah Islamiyah diduga berada di balik serangan tersebut, tetapi penyelidikan polisi masih dilakukan. Kelompok tersebut juga bertanggung jawab atas bom Bali pada tahun 2002. Nah, di situ SBY mengutuk serangan itu serta berjanji untuk memburu para pelakunya dan membawa mereka ke pengadilan. Kemudian pada bulan Maret dan Oktober tahun 2005, SBY juga mengalokasikan lebih banyak dana untuk mengurangi kemiskinan. SBY membuat keputusan untuk memotong subsidi bahan bakar yang menyebabkan kenaikan harga bahan bakar. Nah, pada bulan Mei 2008, kenaikan harga minyak turut mendorong keputusan SBY untuk sekali lagi memotong subsidi BBM yang menjadi penyebab protes masyarakat pada bulan Mei dan Juni 2008. Pada pemilu 2009, SBY terpilih lagi menjadi presiden bersama Budiono, mantan Gubernur Bank Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada presiden pada tahun 2014 sampai sekarang ini, yaitu Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala. Jokowi adalah presiden pertama yang tanpa latar belakang politik atau militer yang tinggi. Dia dalam kampanye pemilu 2014, Jokowi berjanji akan meningkatkan pertumbuhan PDB hingga 7% dan mengakhiri kebijakan bagi-bagi kursi atau memberikan jabatan pemerintahan pada koalisi politiknya. Meski janji tersebut belum terpenuhi, pada masa pemerintahannya, rupiah mencapai rekor terendah dalam 20 tahun terakhir. Lalu, pada bulan Maret 2018, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia ini sebesar 9,82%, turun dari Maret 2017. Lalu, sebesar 10,4%. Ini adalah pertama kalinya tingkat kemiskinan di Indonesia turun hingga di bawah 2 digit, karena sebelumnya angka kemiskinan selalu di atas 10%, bahkan mencapai 23,4% pada tahun 1999 pasca krisis tahun 1997 sampai tahun 1998. Pada tanggal 17 April 2019, akhirnya Indonesia mengadakan pemilihan umum serentak. Untuk pertama kalinya, pemilihan ini dilakukan terhadap presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan. Nah, pemilu ini digambarkan sebagai salah satu pemilu nasional satu hari paling rumit secara global.
Nah, Jokowi dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin ini mengalahkan Prabowo dan pasangannya yaitu Sandiaga Uno. Nah, tapi pemilu ini diikuti oleh protes dan kerusuhan di bulan Mei yang mengakibatkan setidaknya 8 pengunjuk rasa tewas. Lalu, 43 pelajar Papua di Surabaya, Jawa Timur ditangkap oleh polisi setelah adanya laporan bahwa bendera Indonesia itu dirusak di luar gedung tempat mereka tinggal, yang menyebabkan protes di Papua dan bagian lain Indonesia. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.